Di dalam kotak pensil yang baru, bersemayamlah 3 batang krayon yang paling menonjol dan paling vokal. Mereka adalah merah, kuning, dan biru, yang sering menyebut diri mereka sebagai 3 warna utama. Krayon merah adalah yang paling percaya diri dan dominan. Ia selalu berpendapat, warnanya lah yang paling penting dan paling menarik perhatian. Lihat aku, kata merah dengan nada angkuh. Aku adalah warna api, cinta, dan stroberi yang lezat. Tanpa aku, dunia akan terasa dingin dan tanpa semangat. Di sebelahnya, ada krayon kuning yang selalu ceria, berkilauan seperti matahari di pagi hari. Kuning akan tertawa riang dan membalas, "Merah, kau memang berani, tapi aku membawa kecerahan. Aku adalah kebahagiaan, emas, dan cahaya yang mengusir kegelapan." Sementara merah dan kuning berdebat tentang siapa yang lebih unggul. Krayon biru hanya duduk diam di sudut kotak. Biru adalah krayon yang tenang, reflektif, dan seringkali merasa terabaikan karena merah dan kuning selalu menarik semua perhatian. Aku adalah warna langit dan lautan, gumam biru pelan. Aku adalah kedamaian, tapi sepertinya tidak ada yang peduli pada kedamaian. Kotak krayon itu milik seorang anak perempuan bernama Lila, yang sedang bersemangat memulai tahun ajaran baru dan tugas menggambar yang seru. Suatu hari, Lila mengeluarkan merah dari kotak untuk menggambar sebuah apel besar yang menggiurkan. Merah melonjak kegirangan. "Lihat, aku adalah yang pertama dipanggil." Ini membuktikan betapa pentingnya aku. Ia bekerja keras, mewarnai apel itu dengan pigmen yang kaya dan tebal, meninggalkan lapisan warna merah yang menawan. Setelah selesai, merah kembali ke kotak dengan bangga, memandang kuning dan biru dengan tatapan meremehkan. Keesokan harinya, giliran kuning yang dipanggil. Lila ingin menggambar matahari yang besar dan tersenyum di halaman buku gambarnya. Kuning bekerja dengan cepat, menyebarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh halaman. "Aku adalah sumber energi. Aku adalah kehangatan. Apel merah itu tidak akan bersinar tanpa sinarku," teriak kuning saat kembali. Merah dan kuning terus bersaing, masing-masing menunggu giliran untuk membuktikan superioritas warna mereka. Setiap gambar yang Lila buat cenderung didominasi oleh salah satu dari mereka, menciptakan gambar yang terasa terlalu panas atau terlalu cerah. Merah akan menggambar hanya hati, mawar, dan gunung berapi. Kuning hanya menggambar pisang, bintang, dan wajah gembira. Mereka jarang bekerja bersama, dan jikapun Lila mencoba mencampurnya, merah dan kuning cenderung saling menolak. "Jangan dekat-dekat dengan pigmenku, kuning. Nanti kau membuat warnaku terlihat kekuningan," cibir merah. "Sebaliknya, merah, kau membuat cahayaku terlihat seperti matahari terik yang marah," balas kuning tak mau kalah. Biru memperhatikan dari kejauhan, merasa sedih karena ia hampir tidak pernah digunakan, kecuali untuk garis tepi atau bayangan samar. "Aku ingin membuat gambar yang besar dan megah," pikir biru. Tapi untuk apa? Semua orang hanya menginginkan warna yang berapi-api atau berkilauan. Biru merasa seperti warna pelengkap, seperti suara latar yang tidak pernah menjadi melodi utama. Namun, biru tahu rahasia yang tidak diketahui oleh merah dan kuning. Mereka semua memiliki potensi untuk menjadi lebih dari diri mereka sendiri. Mereka bisa menciptakan warna-warna baru, warna-warna yang lebih kompleks dan indah, asalkan mereka mau bekerja sama. Biru menyimpan rahasia itu, menunggu waktu yang tepat. Saat merah dan kuning benar-benar membutuhkan bantuan, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Lila mendapat tugas besar, menggambar pemandangan alam lengkap yang indah dan realistis. Lila mengeluarkan semua krayon utama, meletakkannya di atas meja, dan menatap buku gambarnya dengan ekspresi serius. "Sekaranglah waktunya," seru merah. "Pemandangan alam butuh warna yang kuat dan intens. Aku akan menggambar bunga-bunga." Merah mulai bekerja, mengisi halaman dengan ladang penuh bunga papi dan tulip yang semuanya berwarna merah menyala. Hasilnya, gambarnya indah, tetapi terasa monoton, tanpa langit, tanpa tanah, dan tanpa matahari. Pemandangan itu terasa menyesakan. "Tunggu dulu, merah," protes kuning. "Pemandangan butuh cahaya." Kuning mengambil alih, mewarnai seluruh bagian atas halaman dengan kuning cemerlang untuk menciptakan langit yang cerah. Sekarang, pemandangan itu hanya terlihat seperti hamparan merah dan kuning yang bertabrakan, tanpa kedalaman atau keseimbangan. "Aduh, ini tidak berhasil," gumam Lila, memegang dagunya. Terlalu banyak merah dan kuning, terlalu berantakan. Merah dan kuning merasa malu. Mereka saling menyalahkan, menuduh pigmen yang lain terlalu mendominasi. "Kau terlalu agresif. Merah, kau terlalu mencolok." "Kuning." Gambar itu terlihat seperti perkelahian warna,
bukan sebuah pemandangan alam yang damai. Biru menyaksikan kekacauan itu dengan tenang, dan akhirnya, ia memutuskan untuk angkat bicara. "Permisi, teman-teman," kata Biru dengan suara yang pelan namun tegas. Suaranya jarang terdengar, sehingga merah dan kuning terdiam. Pemandangan alam tidak dapat dibuat oleh satu warna atau dua warna yang bersaing. Ia membutuhkan harmoni. Jelas Biru. Merah mendengus. "Harmoni, apa yang kau tahu? Biru, kau hanya mewarnai air." Kuning ikut mencibir. "Ya, kau hanya bayangan. Kami adalah pusat perhatian." Biru tersenyum lembut. "Aku memang warna air. Dan air adalah yang menyatukan. Air memantulkan semua yang ada di sekitarnya. Aku tahu bagaimana menciptakan gambar yang lengkap. Tapi kita harus bekerja bersama, tanpa perdebatan siapa yang lebih penting." Lila, yang mendengarkan perdebatan krayon-krayonnya, tertarik pada ide Biru. Ia mengambil krayon biru. "Baiklah, Biru," kata Lila. "Tunjukkan padaku." Biru mulai bekerja, bukan di atas kertas kosong, melainkan di bagian bawah halaman yang telah digambar merah dan kuning. Biru mewarnai bagian bawah, menciptakan lautan biru yang dalam dan tenang. Lalu, ia mewarnai bagian atas langit yang telah digambar kuning. Tetapi tidak seluruhnya. Biru membaurkan dirinya secara tipis di tepi kuning. Hasilnya, muncul warna baru yang luar biasa. "Hijau, lihat!" seru Kuning terkejut. "Kita menciptakan hijau, warna rumput dan kehidupan." Kuning melihat di mana Biru telah bekerja. Di bagian kuning yang bertemu dengan lautan, itu adalah padang rumput yang teduh dan subur. Kuning kemudian bersemangat. Ia menawarkan diri untuk membaur dengan merah. "Merah, ayo kita bekerja sama. Kita ciptakan warna yang akan menghangatkan langit senja," ajak Kuning. Merah awalnya ragu. "Aku tidak tahu. Mencampur pigmenku, itu gila." "Cobalah, Merah," desak Biru. "Jangan takut kehilangan dirimu. Justru, kau akan menemukan dirimu yang lebih indah." Merah akhirnya setuju. Ia mengayunkan dirinya di atas Kuning. Sedikit demi sedikit, di bagian langit, saat merah dan kuning berbaur, keajaiban terjadi. Warna jingga yang lembut dan hangat muncul. Itu adalah warna matahari terbenam yang damai. Warna jeruk yang manis, perpaduan sempurna antara semangat dan keceriaan. Gambar itu kini memiliki kedalaman. Biru membuat lautan, kuning membuat padang cahaya, dan merah membuat api senja. Namun, pekerjaan belum selesai. Masih ada area yang tampak kosong dan kusam di kejauhan. Biru, dengan keahliannya, membaurkan warna biru tua dengan sedikit sisa merah. Di antara pohon-pohon, muncul warna ungu yang gelap dan misterius, menciptakan ilusi kedalaman dan bayangan malam yang mulai turun. "Indah sekali," puji Kuning. "Biru, kau adalah ahli bayangan. Kau memberi ruang pada cahaya kami untuk bersinar." Merah mengangguk setuju. "Aku tidak pernah tahu bahwa dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan warna yang begitu rumit dan emosional." Gambar yang dihasilkan Lila adalah mahakarya. Itu adalah pemandangan alam yang utuh, seimbang, dan dipenuhi dengan keragaman warna. Lila merasa sangat bangga. Ia tidak lagi melihat krayon-krayon sebagai alat yang terpisah, melainkan sebagai tim yang hebat. Merah, kuning, dan biru, yang tadinya bersaing, kini saling berpelukan di dalam kotak. Mereka telah belajar pelajaran yang jauh lebih berharga daripada hanya mewarnai dengan satu warna. Mereka belajar bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada keunikan masing-masing, tetapi pada kemampuan mereka untuk berkolaborasi. Kuning menyadari bahwa sinarnya menjadi lebih berharga ketika ia memberikan ruang untuk bayangan biru. Merah menyadari bahwa semangatnya menjadi lebih indah ketika ia dipadukan dengan ketenangan biru untuk menciptakan nuansa. Dan biru, ia menyadari bahwa kedamaiannya adalah pondasi yang dibutuhkan oleh merah dan kuning untuk menenangkan energi mereka. "Kita adalah tiga warna utama," kata merah. "Tapi kita hanya bisa menjadi sempurna jika kita adalah tiga sahabat utama." Kuning mengangguk. Matanya berkilauan. "Ya, keindahan dunia ini bukan hanya merah, bukan hanya kuning, dan bukan hanya biru. Keindahan adalah semua warna yang kita ciptakan bersama. Dari perpaduan perbedaan kita," sambung Biru dengan gembira. Sejak saat itu, setiap kali Lila mengeluarkan mereka, mereka tidak lagi berdebat tentang siapa yang lebih penting. Mereka bertanya, "Apa yang akan kita ciptakan hari ini?" Teman-teman, mereka belajar untuk membaurkan diri, untuk saling memberi ruang, dan untuk menghargai pigmen yang berbeda dari diri mereka. Mereka bahkan mulai bersahabat dengan krayon-krayon warna sekunder seperti hijau, ungu, dan oranye, yang tadinya mereka anggap rendah. Mereka menyadari,
Warna sekunder itu adalah bukti nyata bahwa persahabatan mereka menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai. Mereka telah mengubah kota krayon yang dulunya sunyi dan tegang menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan kolaborasi. Setiap gambar yang mereka hasilkan kini adalah sebuah pelajaran tentang toleransi. Gambar-gambar itu menceritakan kisah tentang bagaimana latar belakang yang berbeda dapat menciptakan seni yang lebih kaya. Mereka menjadi pengingat bahwa di dunia ini, setiap warna memiliki peran uniknya sendiri. Dan peran yang paling mulia adalah peran yang dimainkan saat kita bersama-sama. Kisah 3 krayon warna-warni telah selesai, tetapi pesannya abadi. Seperti merah, kuning, dan biru. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin kita memiliki keunggulan yang berbeda, bakat yang berbeda, atau pandangan hidup yang berbeda pula. Namun, kekuatan kita yang sesungguhnya muncul ketika kita memilih untuk bekerja sama, membaur, dan saling menghargai. Keindahan sejati ada dalam kolaborasi, dalam persahabatan yang merayakan setiap perbedaan warna. Jadilah seperti biru, yang membawa kedamaian dan menjadi jembatan bagi merah dan kuning. Jika cerita tentang persahabatan krayon ini memberikan warna baru dalam hidup kalian, tolong like video ini, share ke semua teman yang kalian sayangi. Dan jangan lupa subscribe ke channel Dunia Sastra Anak untuk pelajaran karakter dan moral yang penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.